Definisi dan tujuan perusahaan. Secara umum, perusahaan atau bisnis adalah organisasi di mana sumber daya atau input seperti bahan baku dan tenaga kerja diproses untuk menghasilkan barang atau jasa atau output bagi pelanggan. Tujuan dari perusahaan adalah memaksimumkan keuntungan. Bentuk perusahaan. Yang pertama, perusahaan perseorangan atau perorangan, suatu bisnis yang dimiliki oleh pemilik tunggal perusahaan. Yang kedua, perusahaan persekutuan adalah badan usaha yang dimiliki oleh dua orang atau lebih yang secara bersama-sama bekerja sama untuk mencapai tujuan usaha. Yang ketiga, korporasi. Perusahaan yang dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi merupakan proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi. Informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang bersangkutan. Tujuan dan kegunaan akuntansi. Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Kegunaan akuntansi adalah menghasilkan informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang menyelenggarakan maupun pihak-pihak di luar perusahaan. Kegunaan ini berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Pemakai informasi akuntansi. Pemakai internal yaitu pemilik perusahaan, direktur, manajer, karyawan. Pemakai eksternal yaitu pemerintah, investor, kreditur, lembaga keuangan, supplier, analisis keuangan, badan pengawas pasar modal atau Bapepam. Bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan. Kedua, akuntansi pemeriksaan. Ketiga, akuntansi manajemen. Keempat, akuntansi biaya. Kelima, akuntansi perpajakan. Keenam, sistem informasi. Ketujuh, penganggaran. Kedelapan, akuntansi pemerintahan. Pendidikan dan profesi akuntansi. Yang pertama, akuntan publik. Akuntan publik adalah akuntan independen yang memberikan jasa seperti jasa pemeriksaan, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen dan keuangan. Yang kedua, akuntan manajemen. Akuntan manajemen adalah akuntan yang bertugas menyusun sistem akuntansi, penyusunan laporan akuntansi kepada pihak internal dan eksternal, dan penyusunan anggaran. Yang ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah seperti di DPD, Inspektorat, BPKB, BPK, DJP, dan lain-lain. Yang keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, yaitu mengajar, menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, dan melakukan penelitian di bidang akuntansi. Siklus akuntansi perusahaan jasa. Tahap-tahap akuntansi adalah prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan.
Siklus akuntansi adalah perputaran atau urutan setiap kejadian atau proses transaksi yang kemudian dianalisa sehingga terbentuknya sebuah laporan keuangan. Ada 3 tahap dalam siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan atau recording phase. Yang kedua, tahap pengiktisaran atau summarizing phase. Dan yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap-tahap akuntansi merupakan prosedur pencatatan transaksi sehingga menjadi laporan keuangan. Siklus akuntansi adalah perputaran atau urutan setiap kejadian atau proses transaksi yang kemudian dianalisa sehingga mengakibatkan terbentuknya sebuah laporan keuangan. Ada 3 tahap dalam siklus akuntansi. Yang pertama, tahap pencatatan atau recording phase. Yang kedua, tahap pengiktisaran atau summarizing phase. Dan yang ketiga, tahap pelaporan. Tahap pencatatan. Transaksi perusahaan merupakan informasi awal yang harus dicatat dan diolah sebagai dasar untuk membuat laporan keuangan. Langkah-langkah yang ditempuh dalam tahap pencatatan perusahaan. Yang pertama, menyiapkan sumber bukti dokumen transaksi. Bukti transaksi berasal dari cek, nota, faktur, memo, serta kwitansi yang diterima setiap mengadakan transaksi ataupun kejadian yang ada di perusahaan. Yang kedua, dari sumber transaksi tersebut, kemudian dilakukan analisa ke jurnal umum. Ketiga, setelah analisa ke jurnal umum, kemudian diposting ke dalam buku besar. Proses pemindahan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Di dalam buku besar, akun-akun dikelompokkan menurut golongan. A. Akun neraca atau akun real, yaitu akun yang dilaporkan dalam neraca selama periode tertentu. Akun neraca meliputi harta, utang, dan modal. B. Akun nominal atau akun laba rugi, yaitu akun yang dijadikan dasar dalam perhitungan laporan laba rugi, misalnya pendapatan dan beban. Tahap pengiktisaran. Yang pertama, menyusun neraca saldo. Data neraca saldo ini dibuat sebagai langkah awal untuk menyusun kertas kerja. Yang kedua, ayat jurnal penyesuaian. Terkadang sewaktu perusahaan melakukan pencatatan ke dalam laporan, ada akun-akun yang belum sempat tercatat. Disinilah pencatatan dilakukan untuk mengetahui saldo akun real dan normal dengan sebenarnya. Yang ketiga, kertas kerja. Kertas kerja adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan dari transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Maka, kertas kerja berisi semua laporan yang terjadi, di antaranya neraca saldo, ayat jurnal penyesuaian, ikhtisar laba rugi, dan neraca. Yang keempat, setelah menyusun kertas kerja, langkah selanjutnya adalah jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun normal, privat, dan ikhtisar laba rugi, supaya tidak terjadi perhitungan ulang terhadap transaksi di periode berikutnya. Yang kelima, neraca saldo setelah penutupan. Tujuan pembuatan neraca saldo setelah penutupan adalah untuk menentukan apakah akun buku besar telah seimbang untuk memulai kegiatan pada periode tertentu. Tahap pelaporan. Tahap pelaporan merupakan tahap paling akhir dalam proses akuntansi. Hasil akhir dari proses akuntansi adalah laporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Dan yang ketiga, laporan neraca.
Salah satu tujuan utama pihak-pihak membutuhkan akuntansi adalah sebagai dasar pertimbangan untuk membuat keputusan ekonomi dalam suatu perusahaan. Isi laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi adalah laporan yang berisi seluruh akun nominal, yaitu pendapatan dan beban, perhitungan antara pendapatan dan beban untuk memastikan apakah perusahaan mendapatkan laba atau rugi. Akun nominal biasa disebut dengan akun sementara. Yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal memiliki unsur-unsur, yaitu modal awal, sisa laba atau rugi perusahaan, price, dan modal akhir perusahaan. Yang ketiga, neraca. Neraca adalah laporan yang berisi tentang posisi harta, utang, dan modal perusahaan pada saat tertentu. Neraca memuat akun real perusahaan. Contoh transaksi perusahaan jasa, yaitu jurnal umum. Berikut adalah transaksi yang terjadi pada Astuti Tailor selama bulan Maret 2019. Pada tanggal 1, Astuti menyetorkan 35 juta rupiah sebagai modal awal di rekening bank atas nama Astuti Tailor. Pada tanggal 17, Astuti Tailor menerima honor sebesar 9.500.000 atas jasa yang telah diberikan. Pada tanggal 20, Astuti mengambil uang 1.500.000 rupiah dari Astuti Tailor untuk keperluan pribadinya. Pada tanggal 25, dilakukan pembelian peralatan sebesar 3 juta rupiah secara tunai. Pada tanggal 28, Astuti Tailor menerima uang sebesar 2 juta rupiah dari Cita untuk jasa yang akan dilakukan di bulan depan. Semoga apa yang kita pelajari pada mata kuliah pengantar akuntansi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang, tanggal 2 Juli 2020. Dosen pengampu Sri Wahyuni Nur SE MAK.